Media asing khawatir, China menyembunyikan data ekonomi penting. Apa yang coba ditutupi Beijing? Sejumlah ekonom asing semakin khawatir. China menutup saluran data-datanya. Dahulu merupakan sumber utama bagi para analis untuk memahami perekonomian China daratan, data resmi China kini menghilang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari penjualan tanah hingga investasi asing, dari indeks sentimen perusahaan hingga bahkan statistik kremasi, indikator-indikator penting telah dihentikan atau dihapus tanpa penjelasan. Mengejutkannya, bahkan data produksi kecap pun tidak lagi dipublikasikan. Menurut Wall Street Journal, Beijing tidak memberikan alasan yang jelas atas penghilangan data ini, tetapi para analis percaya ini adalah upaya putus asa untuk mengendalikan narasi di tengah tekanan ekonomi yang meningkat, utang yang membengkak, dan pasar properti yang runtuh. Selama bertahun-tahun, angka PDB China telah diperlakukan dengan skeptisisme. Angka resmi mengklaim tingkat pertumbuhan 5,2% pada tahun 2023 dan 5% untuk tahun 2024. Tetapi sumber internal menduga angka-angka ini mungkin digelembungkan secara artifisial sebanyak 2 hingga 3 poin persentase. Kenyataannya, kelompok riset terkemuka Rhodium memperkirakan pertumbuhan China pada tahun 2024 bisa serendah 2,4%. Akar keraguan ini sudah mengakar dalam. Sejak tahun 2007, sebuah kabel diplomatik AS yang bocor mengungkapkan bahwa mantan Perdana Menteri Li Keqiang menolak data PDB sebagai buatan manusia dan tidak dapat diandalkan, lebih memilih untuk melacak konsumsi listrik, angkutan kereta api, dan pinjaman bank. Satu contoh yang mencolok, tingkat pertumbuhan PDB resmi tahun 2024 sebesar 5% persis sama dengan target tahun sebelumnya. Sebuah kebetulan yang sulit dipercaya oleh para ekonom. Banyak yang berpendapat bahwa jika Beijing berani mempublikasikan angka di bawah targetnya, itu akan jauh lebih meyakinkan. Bahkan di dalam China, kebenaran mulai bocor. Gao Sanwen, kepala ekonom di perusahaan sekuritas milik negara SDIC Securities, secara terbuka menyatakan tahun lalu bahwa pertumbuhan real China mungkin hanya sekitar 2% dalam beberapa tahun terakhir. Karena kejujurannya itu, ia dengan cepat dibungkam dan dilarang berbicara. Pengangguran kaum muda adalah contoh mencolok lainnya. Angka resmi pada pertengahan tahun 2023 mencapai rekor 21,3%. Tetapi ekonom Universitas Peking, Jiang Dandan, memperkirakan angka sebenarnya bisa mencapai 46,5%. Alih-alih mengatasi masalah tersebut, Beijing justru mengubah aturan, merilis angka revisi sebesar 14,9% yang dengan mudahnya mengecualikan hampir 62 juta mahasiswa penuh waktu. Sebagian besar ahli menolak ini sebagai trik statistik. Sementara itu, investor asing berbondong-bondong keluar. Hanya dalam bulan April tahun 2024 saja, lebih dari 2 miliar dolar saham China dijual. Alih-alih menghadapi pengawasan, bursa saham Shanghai dan Shenzhen menghentikan publikasi arus modal asing secara real-time sama sekali. Selama krisis COVID-19, PKC menerapkan taktik serupa. Setelah tiba-tiba mengakhiri kebijakan nol COVID, mereka menghentikan statistik kremasi, tepat ketika perkiraan dari para ahli kesehatan global menunjukkan bahwa antara 1,3 hingga 2,1 juta orang di China mungkin telah meninggal selama puncak wabah. Dengan data properti yang menghilang, para analis khawatir Beijing menyembunyikan skala penuh dari kehancuran properti yang pernah mendorong kebangkitan China.